warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para asatiz wa asatizah seluruh pondok pesantren yang bergabung di Fathul Ulum, juga yang saya hormati seluruh wali santri, dan yang saya hormati para alumnis pondok pesantren Fathul Ulum, juga yang saya hormati hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita mengadakan peringatan milad lahirnya pondok pesantren Fathul Ulum. Lahirnya pondok pesantren Fathul Ulum. Sebelum pesantren itu muncul di tebing tinggi, saya bikin majelis, namanya majelis TPU. Itu salah, taman apa itu diprotes orang, taman pemakanan umum. Nah, itu saya taman pendidikan umat, jadi di kilo 2,5 baru muncul pengajian di tebing tinggi. Sebelumnya tidak ada majelis zikir, artinya majelis ilmu, majelis taklim itu belum terbentuk secara utuh. Nah, ketika lahir TPU, maka lahirlah majelis-majelis pengajian di tebing tinggi. Itu awal. Setelah itu bergeser ke pasar sayur, terjadilah miladnya, lahirnya pondok pesantren Fathul Ulum. Pondok pesantren Fathul Ulum ini memberikan kontribusi sangat banyak. Kontribusi Fathul Ulum itu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung. Berhenti. Adan. Jadi kontribusi Fathul Ulum itu cukup banyak di tebing tinggi. Semua kalangan mendapatkan manfaat daripada Fathul Ulum. Mulai dari premannya, pemudanya, majelis taklimnya, orang-orang yang tak mampu, orang-orang yang tak punya, bahkan pemerintah setempat, juga warianya,
hampir semua kalangan kita memberikan kontribusi kepada mereka. Itulah yang diajarkan Nabi, khairun nas anfa'ul nas. Seelok-elok manusia adalah manusia yang memberi manfaat bagi orang banyak. Tidak saja santri, tidak saja wali santri, hampir semua kalangan mendapat manfaat daripada Fathul Ulum. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita nanti di dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Seluruh santri yang saya banggakan, kenapa saya katakan sebelum kalian lahir, kami sebagai guru, kami sebagai orang tua sudah mendoakan kalian. Ketika kami belajar masih di pesantren, kalian belum lahir. Apa doa kami? Allahumma alimna wa ahlana wa auladana wa talamizana. Ya Allah, alimkan. Allahumma alimna wa ahlana wa auladana wa talamizana. Kalian belum lahir, kami sudah mendoakan kalian. Maka itu kapan terhentinya? Ketika Allah menutup bibir saya, maka saya tidak bisa berdoa, kecuali para wali-wali Allah yang telah meninggal dunia. Maka dari itu, ketika kita membaca doa ini kepada diri kita, keluarga kita, anak kita, dan murid-murid kita, itu akan terjadi besok. Allah akan buktikan. Kenapa? Karena doa orang yang belajar itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu itu diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami belajar saja mendoakan kalian. Allahu Rabbi. Maka terciptalah ya pendidikan pondok pesantren yang Allah amanahkan kepada kami untuk mengajarkan kepada masyarakat, mengajarkan kepada murid-murid. Nah, ketika milad Fathul Ulum kalian tidak datang, minimal doa kalian, mudah-mudahan pesantren Fathul Ulum itu jaya. Mudah-mudahan pesantren Fathul Ulum itu berkah. Mudah-mudahan pondok pesantren Fathul Ulum itu ya kan, menjadi asbabnya Allah turunkan rahmat dan berkah kampung kita itu. Amin ya rabbal. Saya teringat dalam sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksud dunia di sini dalam sebuah tafsir, wa ma aswala adillah, dunia yang melupakan kepada Allah, sesuatu yang melupakan kepada Allah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia itu yang sifatnya melupakan kita kepada Allah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang tidak dilaknat itu zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, orang yang mengingat Allah Ta'ala, itu tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa ma haulaha, atau wa ma haulahu, dan sekitarnya, sarana pendidikan, sarana madrasah dan sekitarnya, itu tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa yang tidak dilaknat? Wa aliman, dan orang alim. Orang alim tidak dilaknat oleh Allah. Bahkan orang alim itu bisa memberikan syafaat nanti kepada umatnya. Diteruskan oleh Rasulullah, wa muta'alliman,
dan orang yang belajar itu tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka belajar itu Bapak Ibu, dalam suatu hadis itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buaya sampai masuk ke liang lahat, kita belajar. Hadis Nuaiman diceritakan sahabat Rasulullah, Bu, orangnya pemabuk. Nuaiman ini sahabat Rasulullah orangnya pemabuk, tapi seringnya membuat Rasulullah tertawa. Nampak gerakan gigi Rasulullah gara-gara Nuaiman ini selalu bercanda. Pemabuk tapi membuat Rasulullah tertawa. Setengah mengatakan wali Allah, Nuaiman ini wali Allah. Ketika mati, Bu, dalam satu riwayat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Rasulullah tidak bergeser. Rasulullah tunggu sahabat pulang. Rasulullah nunggu Nuaiman ini bagaimana ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dengan wajah yang seram, dengan wajah yang menakutkan, malaikat tadi menanyakan kepada sahabat Rasulullah yang bernama Nuaiman, waman nabiyuka, ketika mau bertanya waman nabiyuka, siapa nabimu? Kata Nuaiman, hai malaikat, jangan keras-keras bertanya. Tahu gak malaikat, yang di atas kuburan ini siapa? Jadi malaikat ketika menanyakan siapa nabimu, dijawab Nuaiman, jangan keras-keras malaikat. Kenapa? Rasulullah ada di atas. Rasulullah mendengarkan, tersenyum Rasulullah dengan jawaban Nuaiman ini, Allah Rabbi. Jadi Rasulullah mendengar pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dijawab Nuaiman, jangan keras-keras. Yang kau tanya itu orangnya di atas. Nabi tersenyum. Sahabat sudah pulang duluan. Nabi tunggu. Akhirnya Nabi tertawa, nampak gigi geraham-nya, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau tertawa? Hai sahabatku, Nuaiman ketika ditanya siapa nabimu, apa jawab Nuaiman dengan keras-keras, malaikat yang kamu tanya ini di atas ini, dia mengintai kita, dia mengintip kita. Inilah ahli surga, Allah Rabbi, karena cinta kepada Rasulullah. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya, dijamin dapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Nuaiman saja mendapat syafaat, apalagi ibu, apalagi kita yang tidak pemabuk. Allah Rabbi. Maka beruntung menjadi orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang zikir kepada Allah. Yang kedua, sekitar orang-orang yang berzikir kepada Allah, sarana pendidikan, sarana agama. Dan yang ketiga adalah guru. Dan yang keempat adalah orang yang belajar. Niatkan mulai kita bangun tidur dan tidur kembali, niatkan menjadi santri, niatkan menjadi orang yang belajar. Insya Allah kita tidak dilaknat tiap hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak ngaji, walaupun kita tidak sempat datang ke pesantren, tapi niatkan untuk mengaji, menjadi murid yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh santri, seluruh jajaran guru, seluruh alumni. Mudah-mudahan kalian bertambah ilmu, bertambah berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Andai kata ada kesalahan dan kehilapan, kami mohon maaf.
Inilah kemampuan kami, dan kalian jangan lari daripada ulama, jangan jauh daripada ulama. Kenapa? Kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun yafirru minal ulama wal fuqaha sayabtali Allahu bisalasati baliyatin. Orang yang lari daripada ulama, orang yang jauh daripada ulama, meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha, maka Allah akan beri bala 3. Allah akan berikan bala kepada orang yang jauh daripada ulama 3 perkara. Pertama, Allah yarfa'ullah al-barakah an kasbihim. Allah cabut keberkahan usaha mereka. Kalau mereka punya usaha, tidak berkah. Kalau mereka punya sawit, sawitnya tidak berkah. Kalau dia pedagang, pedagangnya tidak berkah, karena jauh daripada ulama, ditinggalkannya ulama. Yang kedua, wa yusallitu alaihim sultanan zaliman. Allah akan menguasakan pada mereka pimpinan yang zalim, pimpinan yang tidak benar. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini matinya tidak membawa iman. Maka hati-hati, jangan jauh dengan ulama, jangan lari daripada ulama. Kita harus mendekat dengan ulama. Inilah pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.